Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Putra Jaya Mintarja, NIM 0509 39979, Universitas Terbuka Sorong. Berikut pembukaan. Yang Mulia Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta hadirin sidang yang saya hormati, pada hari ini kita bersama hadir di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa Saudara Ayam, yang oleh penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Saudara Bebek, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Sidang ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan jujur, objektif, serta menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak. Melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan keterangan para pihak, kita berharap kebenaran material dapat ditemukan, sehingga putusan yang diambil nanti benar-benar mencerminkan keadilan. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang perkara ini kami buka dan lanjut sesuai agenda pemeriksaan. Surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 14 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Mawar nomor 10 Bandar Lampung, pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa atau tersangka. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada nama Agil Putra Jaya Mintarja, tempat tanggal lahir Sragen 4 Desember 91, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Komplek Benawa Raya nomor 1 RT 46 RW 3 Banjarbaru, nomor induk advokat ID 05 09 399 79. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk memberikan bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa atau Ayam dalam setiap proses hukum terkait perkara dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban kasus Bebek, sebagaimana terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kos korban yang beralamat di Jalan Melati, Bandar Lampung, yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Lampung. Surat kuasa ini meliputi hak untuk memberikan keterangan, menghadiri pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menandatangani dokumen hukum yang diperlukan, mengajukan pembelaan, upaya hukum atau banding kasasi, peninjau kembali, serta tindakan hukum lain yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP /2/2024 Reskrim. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Februari tahun 2024, pukul 2 WIB, bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung. Saya, nama penyidik Agil Putra Jaya Mintarja, pangkat atau NRP Inspektur 1 Polisi, NRP 77012345. Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor SP Sidik 45-2/2024 tanggal 4 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka dengan identitas sebagai berikut. Keterangan tersangka: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan:
Pertanyaan penyidik. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa oleh pihak kepolisian? Jawab tersangka. Saya mengetahui bahwa saya diperiksa karena diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap teman saya bernama Bebek di kamar kosnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan. Jelaskan kronologi terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Jawabnya. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2024 sekitar pukul 16 WIB saya datang ke kamar kos korban untuk meminjam uang. Kami sempat berbincang di dalam kamar. Saat itu saya sudah membawa pisau lipat yang saya simpan di saku celana. Ketika korban menolak memberikan uang, saya marah dan merasa iri atas keberhasilannya. Namun, saya mengeluarkan pisau dan menusuk dada serta leher korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana saudara memperoleh alat yang digunakan untuk membunuh korban? Jawab, pisau lipat tersebut saya beli sendiri sekitar 2 minggu sebelum kejadian melalui toko online dan saya simpan di dalam jok motor. Pertanyaan selanjutnya, apa motif saudara melakukan perbuatan tersebut? Jawab, motif saya melakukan pembunuhan karena ada rasa iri terhadap korban dan lebih sukses. Sementara saya memiliki banyak utang dan kesulitan ekonomi, termasuk tunggakan biaya kos dan pinjaman online. Pertanyaan selanjutnya, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Jawab, setelah korban meninggal dunia, saya membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar dan spray kasur, lalu menaburi bahan pengawet dan pewangi ruangan agar tidak tercium bau busuk. Setelah itu, saya mengambil barang-barang korban dan meninggalkan tempat kejadian. Pertanyaan selanjutnya, barang-barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Jawab, barang yang saya ambil yaitu 1 unit laptop MacBook, 1 dompet berisi uang tunai dan kartu identitas, serta 1 unit ponsel milik korban. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam melakukan perbuatan tersebut saudara dibantu oleh orang lain? Jawab, tidak ada. Saya melakukan perbuatan ini seorang diri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan selanjutnya, dari mana saudara mendapatkan ide atau keberanian untuk melakukan perbuatan tersebut? Jawab, saya mendapat ide setelah menonton film Narcos di Netflix beberapa hari sebelum kejadian. Dari film ini saya terinspirasi tentang cara menyembunyikan jasad korban agar tidak cepat ditemukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi korban saat saudara melakukan penusukan? Jawab, saat saya menusuk korban sempat berteriak dan melawan dengan menggigit tangan saya. Namun saya terus menusuk bagian dada dan leher korban hingga korban tidak bergerak lagi. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan atau BAP ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, yang bersangkutan menyatakan bahwa seluruh keterangannya telah diberikan dengan sadar, tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Surat dakwaan nomor Rek Perkara PPM /4-LPG-2-2024. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung setelah menerima dan memeriksa berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa di bawah ini. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 Mei 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Alamat Jalan Melati nomor 10, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa. 1. Terdakwa tunggal. Dakwaan tunggal. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di kos korban di Kota Metro Lampung telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Bebek, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. 2. Uraian perbuatan. Terdakwa Ayam merupakan teman karib korban Bebek. Keduanya mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Pada Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang disimpan di dalam jok motornya. Setelah tiba di kamar korban, terdakwa berpura-pura berbincang dengan korban, kemudian berpura-pura hendak pulang. 4. Saat berpamitan, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusukkan ke bagian leher dan dada korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. 5. Setelah memastikan korban meninggal, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar yang dilapisi spray kasur dan menaburkan pengawet serta pewangian. 6. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet isi uang tunai dan kartu identitas serta ponsel. 7. Motif perbuatan terdakwa adalah rasa iri terhadap kesuksesan korban serta tekanan ekonomi akibat utang pinjaman online dan tunggakan kos. 8. Terdakwa mengakui bahwa tindakannya terinspirasi dari film Narcos yang sebelumnya ia tonton di Netflix. 3. Unsur pasal yang dipenuhi. Barang siapa terdakwa Ayam adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat sebelumnya, menunjukkan adanya niat dan perencanaannya. 3. Merampas nyawa orang lain. Terdakwa melakukan penusukan berkali-kali terhadap korban Bebek hingga meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 4. Pasal cadangan atau subsidiair. Sebagai alternatif, apabila majelis hakim berpendapat lain, perbuatan terdakwa juga memenuhi ketentuan primer pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Subsidiair, pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Kemudian lebih subsidiair, pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. 5. Penutup. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ayam secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kasus pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut umum dengan ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana seberat-beratnya sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Lampung, 22 Februari 2024. Jaksa penuntut umum Agil Putra Jaya Mintarja. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM strip 45-2-2024 PN BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Agil Putra Jaya Mintarja, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Mina nomor 1 RT 46 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2000. Umur 23. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2024. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 PN BDL tertanggal 22 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi.
1. Keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebut unsur perencanaan sesuai pasal 340 KUHP. Namun uraian hanya berupa tuduhan bahwa terdakwa terinspirasi film narkos dan membawa pisau dari motor tanpa menjelaskan unsur perencanaan secara jelas. 2. Perencanaan dalam kasus 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur jeda, waktu, dan persiapan. 3. Dakwaan tidak menjelaskan kapan niat timbul dan dipersiapkan, sehingga bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. A. Surat dakwaan kabur atau barang bukti tidak jelas. JPU menyebut laptop, dompet, dan ponsel korban, namun tidak menjelaskan apakah hal tersebut adalah motif atau tindak pidana pencurian, sehingga dakwaan tidak memenuhi asas lex certa. 2. Keberatan material. Unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP karena tidak terdapat rentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan. Membawa pisau di jok motor bukan berarti perencanaan. B. Motif iri bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan pasal 340 KUHP. Motif hanyalah latar belakang, bukan unsur pembuktian perencanaan pembunuhan. Sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah mengandung unsur jeda waktu dan persiapan dalam mengeksekusi. Permohonan, berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2/2024/PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi diajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Surat tuntutan nomor Rek perkara PDM 45-2/2024/PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45-2/2024/PN BDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Benar bahwa korban Bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Benar bahwa terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Benar bahwa terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Benar bahwa setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan pewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP dan 338 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana berupa
Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa Ayam, perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan faktor iri dan ekonomi, mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsultasikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa berupa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan tindak pidana paling lama 15 tahun. Dengan res actus, perbuatan tersebut dilakukan secara berencana dikarenakan faktor iri dan ekonomi, mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsolidasikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa pembunuhan berencana. Tindakan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara kejam, yaitu menikam leher dan dada korban berkali-kali. Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membungkus korban menggunakan plastik besar dan menabur wangi-wangian di kamar korban. Terdakwa teman dekat korban sesama mahasiswa Universitas Bumi. Hal-hal yang meringankan: terdakwa berusia muda, yaitu 23 tahun. Terdakwa seorang mahasiswa. Terdakwa belum pernah dipenjara atau kasus kejahatan serupa. Kemudian terdakwa mengakui perbuatannya. Tuntutan: berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan: 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk merampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup: demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang Mulia Majelis Hakim, penuntut umum, serta hadirin sidang yang terhormat, setelah seluruh rangkaian persidangan dalam perkara pembunuhan dengan korban almarhum Saudara Bebek dan terdakwa Saudara Ayam selesai diperiksa, izinkan kami menyampaikan kata-kata penutup. Seluruh fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi, barang bukti, hingga penjelasan para ahli, telah memberikan gambaran yang jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Kami meyakini bahwa bukti-bukti tersebut secara terang memperlihatkan bagaimana tindakan terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang manusia yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Dalam kesempatan ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang telah diperdengarkan. Keadilan bagi almarhum Saudara Bebek dan keluarganya bergantung pada putusan yang tegas, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami serahkan sepenuhnya penilaian kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.